Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan lagi cerita dokter konyol Lee Fugui-nya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Tuan dan Nona, terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 2750. Serangan habis-habisan. Lee Fugui tahu betul bahwa jika dia ingin mengalahkan klan iblis sepenuhnya, dia tidak harus membunuh mereka semua, tetapi dia perlu menaklukkan hati mereka. Kalau semua monster yang jatuh ke tangannya berhasil dibunuhnya, maka selanjutnya semua monster yang tersisa pasti akan melawannya sampai mati. Duo-duo, tanyakan padanya apakah dia bersedia tunduk padaku setelah kamu memaafkannya. Hua Duo-duo mengangguk, tersenyum pada King Guang dan bertanya, bagaimana? Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan saudara Fugui? King Guang berkata cepat, aku bersedia, aku bersedia. Ya, tepat saat King Guang selesai berbicara, Hongsa di sampingnya tiba-tiba berteriak dingin. King Guang, beraninya kau tunduk pada Lee Fugui tanpa izinku? Jika kau berani tunduk pada anak ini di hadapanku hari ini, aku akan mencabik-cabikmu. Hua Duo-duo tersenyum dan berkata, Yang mulia, saya masih memegangnya di tangan saya. Selain itu, tidak apa-apa jika Anda tidak ingin tunduk kepada saudara Fugui, tetapi mengapa Anda tidak membiarkan bawahan Anda tunduk? Bukankah Anda terlalu sombong, berbicara tentang Hua Duo-duo hanya menempatkan lampu hijau di sebelah Lee Fugui. Lepaskan saja tanganmu. King Guang berlutut di tanah tanpa ragu-ragu, bersujud kepada Lee Fugui dan Hua Duo-duo dan berkata, terima kasih banyak, terima kasih karena tidak membunuhku. Lee Fugui mengangkat sudut mulutnya. Dia berkata kepada Hongxia di depannya, saudara Hongxia, apakah kamu melihatnya? Tidak ada yang bisa kita lakukan, inilah yang diinginkan semua orang. Ada niat membunuh di mata Hongxia, dia mengepalkan tinjunya. Pikirkanlah sejenak. Dia kemudian mengedarkan energi iblisnya dan melayangkan pukulan secara tidak sengaja, lalu bola energi iblis menyerang Lee Fugui melalui lampu hijau di sampingnya. Lee Fugui awalnya berencana untuk menghentikannya. Tetapi setelah energi vital terkumpul di telapak tangannya, pikirannya berpacu dan dia ragu-ragu selama 2 detik. Ketika King Guang dipukul oleh Hongxia dan meninggal, dia dengan cepat meraih tubuh King Guang dan bertanya kepada Hongxia dengan heran, Hongxia, apa maksudmu? Dia sudah menyerah padaku, mengapa kamu harus membunuhnya? Hongxia mendengus dingin dan berkata, sebagai iblis yang berada di bawah komandoku, dia berani menentang perintahku dan tunduk padamu tanpa persetujuanku. Dia pantas dibunuh. Lee Fugui mengumpat dengan marah, bagaimana kau bisa begitu kejam? Kami rela melepaskannya dan mengampuni nyawanya. Sebagai bosnya, kau begitu kejam terhadap para goblin di bawah komandomu. Bagaimana kau bisa membiarkan mereka mengikutimu dengan sepenuh hati? Hongxia tidak peduli tentang ini. Kali ini aku yang memimpin 10 peri iblis agung ke sini, dan aku tidak boleh menghancurkan martabat klan iblis mereka. Anakku, sekalipun kamu menang dalam pertandingan pertama, jangan bicara omong kosong lagi dan biarkan orang kedua pergi. Lee Fugui menghela napas panjang dan berkata, aku tidak menyangka. Aku benar-benar tidak menyangka. Kupikir kau bercanda dan tidak berusaha sebaik mungkin untuk melindunginya. Jika aku tahu sebelumnya bahwa kau akan membunuh King Guang, dan kau mengira dia sudah menyerah padaku, akankah aku membiarkanmu membunuh King Guang? Hongxia menggertakkan giginya dan berkata dengan suara keras, anakku, jangan menyombongkan diri. Jika aku ingin membunuh King Guang, bisakah kau menyelamatkan hidupnya? Lee Fugui berkata tanpa ragu, jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencoba lagi. Hongsa memikirkannya, lalu melambaikan tangannya. Saat para iblis dan peri di sekitarnya bubar, dia mengedarkan energi iblisnya dan meninju lagi seperti sebelumnya.
Li Fugui melihat bola energi jahat berwarna merah mengembun menjadi bentuk kepalan tangan dan menyerangnya. Tiba-tiba ia meraung, dan energi dalam tubuhnya mendidih. Ia kemudian menggunakan seni mendalam 89 dan mengubah dirinya menjadi bola air. Setelah menggunakan energi vital yang kuat dalam tubuhnya untuk membungkus roh jahat merah, Li Fugui membuang roh jahat itu. Roh jahat itu seperti matahari merah yang terbang. Pesawat itu terbang langsung ke gedung asrama yang tidak jauh dari sana. Ledakan, disertai ledakan keras, bangunan asrama di depannya runtuh saat bersentuhan dengan roh jahat. Untung, sebelumnya, seluruh pekerja di desa Xiaoxi telah dievakuasi. Tidak ada seorang pun di gedung asrama ini, jika tidak. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati karena serangan roh jahat tadi. Li Fugui mengumpulkan kekuatan sihirnya dan berubah menjadi wujud manusia lagi. Ia berkata kepada Hongsa di depannya sambil tersenyum tipis. Hongsa, aku bisa saja melemparkan bola roh jahat ini langsung ke klan iblis di depanku, tetapi aku tidak melakukannya. Aku hanya ingin memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Hongsha juga dipenuhi dengan keterkejutan, serangan barusan. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia masih menggunakan hampir 2/3 energi iblisnya. Hasilnya di luar dugaan, anak laki-laki di depanku benar-benar menangkapnya dengan mudah hanya dengan satu gerakan. Tampaknya keputusan yang saya buat setelah tiba di desa Xiaoxi kali ini benar. Alih-alih gegabah menghadapi Li Fugui secara langsung, dia membiarkan para goblin ini menguji kekuatan manusia di bawah Li Fugui. Tentu, meskipun dalam hatiku aku berpikir begitu, tetapi Hongsha tidak pernah mengatakan apa yang sebenarnya ada dalam pikirannya. Dia mencibir dan berkata, "Anakku, aku hanya menggunakan 1/10 energi iblisku tadi, dan kamu mencoba yang terbaik untuk memblokirnya. Haha, dengan kekuatanmu yang kecil, bagaimana kamu akan melawan kami lain kali?" Li Fugui mengalihkan topik pembicaraan dan berkata sambil tersenyum, "Haha, di antara mereka yang dapat melawan suku iblismu, baik aku maupun kamu tidak ada di sana. Kami baru saja sepakat bahwa jika 6 dari 10 dari kalian kalah dari kami, kalian semua akan tunduk padaku." Hongsha berkata dengan wajah serius, "Anakku, tunggu saja." Hilangkan kata ini. Hongsha melambaikan tangan ke arah Feng Lei di sebelahnya dan berkata, "Feng Lei, mengapa kamu masih berdiri di sana?" "Silakan." Feng Lei ragu-ragu selama beberapa detik sebelum dia mendapatkan kembali ketenangannya dan cepat melangkah maju. Hua Duo masih belum merasa puas, lalu menoleh ke arah Saudari Ming dan berkata, "Saudari Ming, bagaimana kalau begini? Biar aku saja yang melakukannya." Suster Ming melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu. Kita sudah sepakat sebelumnya bahwa kamu tidak bisa meringkas pengalaman itu sendiri, kan? Paling tidak, kamu harus memberi kami kesempatan." Saat dia berbicara, Suster Ming menghampiri Hua Duo. Meskipun Hua Duo agak tidak rela, setelah melihat Saudari Ming telah membuat pendiriannya, dia hanya bisa berbalik dengan putus asa dan berdiri di samping Li Fugui lagi. Li Fugui dengan sungguh-sungguh memperingatkan Saudari Ming, "Saudari Ming, Anda harus berhati-hati." Saudari Ming mengangguk dan tersenyum. "Jangan khawatir, Fugui, hehe, monster kecil di hadapanku ini tidak cukup untuk menjadi ancaman bagiku." Ketika Feng Lei mendengar kata monster, dia tampak jijik dan berkata, "Nyonya, tolong lihat dengan jelas, saya goblin, bukan monster." Jelas sekali, kekuatan mematikan dari dua kata, "Bibi," lebih besar daripada Suster Ming yang meneriakkan, "Monster angin dan guntur." Kakak Ming sudah cukup tua. Setelah bersama dengan Li Fugui,
Dia merasa sedikit tidak nyaman untuk waktu yang lama ketika dia melihat Li Fugui dikelilingi oleh gadis-gadis yang lebih muda darinya. Dia tidak menyangka Feng Lei tiba-tiba memanggilnya, "Bibi, siapa yang tahan dengan ini?" Begitu Feng Lei selesai berbicara, senyum di wajah Sister Ming tiba-tiba berhenti. Dia kemudian mengedarkan energinya dan menggunakan teknik pengendalian iblis dari teknik pembunuh iblis. Dalam sekejap mata, dia datang ke belakang Feng Lei. Feng Lei belum sadar kembali. Tangan saudari Ming bagaikan tali, dengan cepat melilit lengan Feng Lei, sedangkan kakinya bagaikan rantai besi, melilit erat kaki Feng Lei. Feng Lei tidak bisa bergerak, aku hanya dapat mencoba melepaskan diri dengan memutar badanku. Sayang sekali, Feng Lei berkali-kali berusaha melepaskan diri, tetapi saudari Ming seakan melekat padanya dan dia sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari belenggu itu. Ketika Hongxia melihat pemandangan ini, dia tahu bahwa kali ini dia telah bertemu dengan lawannya. Tetapi, yang tidak dapat dia pahami adalah mengapa Li Fugui bisa begitu kuat, tapi mengapa manusia di bawah komandonya sekarang begitu berani. Mungkinkah teknik pembasmi iblis legendaris ini diciptakan khusus untuk menghancurkan ras iblis mereka? Pada saat yang sama saya terkejut. Hongxia menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah pada Feng Lei di depannya. "Feng Lei, jika kamu tidak bisa mengalahkan wanita manusia di depanmu hari ini, kamu akan mati." Hati Feng Lei menegang. Awalnya dia sangat cemas setelah dikendalikan oleh Suster Ming. Sekarang setelah mendengar kata-kata Hongxia, dia menjadi semakin bingung. Walaupun teknik pengendalian iblis yang baru saja digunakan saudari Ming dapat membuat iblis tidak dapat bergerak, dia tidak dapat menggunakan jurus pembunuh yang mematikan. Melihat Feng Lei yang masih berusaha melepaskan diri, otak Sister Ming bekerja cepat. Setelah beberapa detik, dia tiba-tiba melepaskan tangannya, sementara Feng Lei masih berusaha melepaskan diri. Setelah tubuh bagian atas Feng Lei dapat bergerak, dia mengulurkan tangannya dan berencana menyerang kepala Suster Ming secara langsung. Li Fugui berdiri di dekatnya. Melihat ini, telapak tangannya tak kuasa menahan keringat untuk saudari Ming. Untung, ketika saudari Ming melihat Feng Lei meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dia pun segera mengalirkan energinya, mula-mula membungkukkan badan, lalu menepuk keras kepala Feng Lei dengan kedua tangannya. Sebuah bola energi vital menghantam kepala Feng Lei tepat. Sebelum Feng Lei sempat sadar, dia merasakan tubuhnya mulai mendidih seketika. Pada saat yang sama, saudari Ming juga langsung melepaskan diri dari tubuh Feng Lei. Dalam sekejap mata, jaraknya kurang dari 2 meter dari Feng Lei. Begitu dia berdiri diam, Feng Lei di depannya tampak tertusuk ribuan anak panah dan mengeluarkan suara gemuruh yang menyayat hati. Segera setelahnya, yang ku dengar hanyalah suara ledakan. Angin dan guntur meledak tepat di depanku. Tubuhnya berubah menjadi kabut darah hitam, melayang tertiup angin. 8 goblin yang tersisa menjadi pucat saat mereka melihat pemandangan di hadapan mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang peri, yang tidak dianggap lemah di antara ras iblis, akan begitu rentan di hadapan ras manusia. Hongxia juga tampak marah saat ini, setelah melotot ke arah Suster Ming yang berdiri di samping Li Fugui. Dia lalu mengalihkan pandangannya ke Zhan Yue. Tepat saat Hongxia hendak meminta Zhan Yue untuk melanjutkan, Li Fugui berbicara terlebih dahulu dan terus menyerang jantung Hongxia, berkata kepadanya sambil setengah tersenyum, "Hongxia, apakah kamu masih berencana untuk membiarkan para goblin di bawah komandomu bersaing dengan saudara-saudaraku? Kau lihat apa yang terjadi tadi? Aku hanya mengirim 2 orang anak buahku. Haha, goblin-goblinmu bahkan tidak sebanding denganmu. Kalau aku jadi kau, aku pasti akan membuat semua goblinmu menyerah dalam situasi ini."
Lagi pula, jika pertarungan ini terus berlanjut, tidak satu pun dari 10 goblin di bawah komandomu yang akan selamat. Ye Feng juga tampak gelisah saat ini. Matanya penuh harapan saat dia menatap Hongxia, berharap Hongxia dapat mengambil keputusan yang tepat sekarang. Peri iblis lainnya juga merasa sangat gugup saat ini. Kematian para goblin di bawah komando mereka tidak menjadi masalah bagi mereka. Tetapi mereka takut Hongxia akan memerintahkan mereka untuk menyerang Li Fugui dan yang lainnya setelah para goblin itu mati. Jika itu terjadi, bukankah mereka juga akan mati di sini? Lihat lagi si jahat merah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan suara keras, "Anakku, jangan sombong. Ini baru yang kedua. Masih ada 8 pertandingan lagi. Aku tidak percaya bahwa suku iblis kita tidak dapat memenangkan 1 pertandingan pun." Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, "Saudara Hongxia, mengapa kamu begitu gigih? Apakah kamu benar-benar ingin membiarkan 10 goblin yang kamu pilih ini mati? Aku sudah memberitahumu bahwa saudara-saudaraku semuanya telah menguasai seni membunuh iblis di desa Tianming. Sebagai Raja Iblis dari ras iblis, tidakkah kau tahu seberapa kuat teknik pembasmi iblis itu?" Pada titik ini, Li Fugui terdiam sejenak, memperlihatkan ekspresi yang agak tak berdaya. Ia melihat ke sekeliling peri iblis dan hampir 100 goblin di sekitar Hongxia, menghela napas panjang, lalu melanjutkan, "Mari kita mundur selangkah. Bahkan jika kau tidak tahu seberapa kuat teknik membunuh iblis itu, kau baru saja melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Apakah kau masih tidak percaya setelah semua ini? Apakah kau masih ingin goblin-goblinmu datang dan mati?" Hongxia, salah satu dari goblin di bawah komandomu telah berlatih selama ribuan tahun dan akhirnya berubah menjadi manusia. Bisakah kau melihat mereka menyia-nyiakan latihan selama ribuan tahun? Kamu adalah Raja Iblis, bos mereka, dan kamu seharusnya lebih peduli terhadap hidup dan mati mereka. Kata-kata Li Fugui sangat agresif. Sekelompok setan, peri, dan goblin di sekitar Hongxia mulai bimbang jauh di dalam hati mereka. Ya, apa yang dikatakan Li Fugui masuk akal. Kematian Qing Guang dan Feng Lei barusan ada di depan mata mereka. Dan, orang-orang yang baru saja bertarung dengan Qing Guang dan Feng Lei hanyalah 2 gadis yang dipilih oleh Li Fugui. Sebagai peri yang telah berlatih selama ribuan tahun, sekarang dia bahkan tidak bisa mengalahkan 2 gadis manusia di bawah Li Fugui. Belum lagi para pemimpin sekte berambut putih dan berpenampilan Tao di belakang Li Fugui. Sayang sekali, meskipun mereka ingin menyerah sekarang, namun kekuatan untuk menyerah tidak ada di tangan mereka. Mereka juga tahu itu. Jika mereka membujuk pihak lain untuk tunduk pada Li Fugui di depan Hongxia sekarang, mereka mungkin akan langsung dibunuh oleh Hongxia sebelum mereka bisa dipukuli sampai mati oleh anak buah Li Fugui. Hatiku jadi kacau. Para goblin menundukkan kepala, merasa tidak berdaya. Hongxia mengepalkan tinjunya. Ia ingin segera maju dan membunuh Li Fugui sendiri. Tetapi sekarang, seperti yang baru saja dikatakan Li Fugui, saudara-saudaranya sudah begitu kuat. Sebagai bos dari orang-orang ini, kekuatan Li Fugui mungkin telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Setelah beberapa detik hening, Hongxia membuat keputusan yang sama seperti sebelumnya. Dia menggertakkan giginya dan berkata kepada Zangetsu, "Zangetsu, kau dan agama pergilah bersama." Zhan Yue menatap Hongxia dengan tatapan kasihan, lalu bertanya dengan matanya, "Tidak bisakah aku naik?" Tetapi, ketika Hongxia melihat mata Zhan Yue, dia mendengus dingin, niat membunuh terpancar di matanya, dan berkata dengan suara keras, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Apakah kamu ingin aku memilih peri lain?" Zhan Yue tahu apa yang dimaksud Hongxia dengan memilih monster lain. Terus terang saja,
bunuh saja dia seketika. Lalu pilih peri baru, sadarilah ini. Zhang Yue hanya bisa melihat Han yang berdiri di sampingnya saat ia pergi bertarung melawan anak buah Li Fugui. Bersambung.